Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari LDAP Muhammadiyah dan sejumlah elemen advokat saya tergabung sebagai tim dari penasihat hukum Bapak Haji Effendi Jarkasi, Fuad Effendi Jarkasi. Hari ini ya ada panggilan dari Polres Tangerang Kota, maka kami hari ini hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan menerangkan apa yang menjadi kebijakan tim hukum berkaitan dengan keadaan klien kami Pak Haji Fuad Effendi Jarkasi. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa pemanggilan oleh Polres Kota Tangerang ini adalah bagian dari kelanjutan proses kriminalisasi terhadap para korban perampasan tanah PIK 2, di mana Haji Fuad Effendi Jarkasi ini juga korban perampasan tanah di PIK 2 sebagaimana dulu ada nama Charlie Chandra. Bedanya hanyalah kalau Charlie Chandra itu ditekan dan dikriminalisasi langsung oleh oligarki PIK 2 melalui perantaraan Nono Sampono yang menjadi Direktur PT Mandiri Bangun Makmur. Sementara pada kesempatan kali ini Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasi dipersoalkan melalui orang lain yang kita bisa pahami bahwa motifnya ini adalah bagian dari penekanan agar tidak melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap oligarki PIK 2. Karena sebelumnya juga seorang polisi di Polda Banten, yakni AKP Yan Hendra, sudah divonis bersalah melanggar kode etik karena melakukan tindakan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari institusi kepolisian. Karena itu kami mengimbau juga kepada institusi kepolisian, para aparat penegak hukum, agar tidak menjadi kaki tangan oligarki, agar tidak menjadi kepanjangan tangan kepentingan oligarki PIK 2 yang terus ya melakukan kriminalisasi kepada rakyat kecil yang selama ini rakyat kecil sudahlah cukup ya ditindas, dizalimi oleh oligarki. Jangan ditambah aparat penegak hukum yang harusnya menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat berubah menjadi alat kepentingan oligarki untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap oligarki PIK 2. Nah, kami nanti juga akan tegaskan secara lengkap oleh Pak Gubernur bahwa hari ini klien kami tidak bisa memenuhi panggilan karena kondisi sakit dan akan ada upaya agar pemeriksaan dilakukan di kediaman klien kami karena kami tahu bahwa hukum harus ditegakkan secara equal. Kita tahu pada kasus ijazah palsu, Saudara Joko Widodo juga meminta untuk diperiksa di Solo, bukan di Polda Metro Jaya, dan itu dipenuhi oleh Polda Metro Jaya, maka akan sangat beralasan jika nantinya juga pemeriksaan Pak Haji Fuad Effendi Jarkasi tidak dilakukan di kepolisian tapi di kediaman beliau karena kondisi kesehatan. Dan yang paling penting adalah ini adalah bagian lanjutan karena kita tahu belum lama ini pemerintah telah melalui Satgas PHKH ya, penertiban kawasan hutan telah menyegel kawasan hutan lindung di proyek Tropical Coastland seluas 1.601 hektar yang sebenarnya harusnya ditindaklanjuti dengan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung, yakni dengan mengembalikan kawasan itu menjadi kawasan hutan mangrove, bukan menjadikan kawasan industri properti di PIK 2. Tapi alih-alih oligarki PIK 2 mentaati, menindaklanjuti penyegelan oleh Satgas PKH oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khusus kami mendengar kabar bahwa Saudara Nono Sampono sedang bermanuver ya melalui otoritas kegubernuran di Provinsi Banten melalui wakil gubernur dengan mengajukan permohonan untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan tersebut. Nah, ini adalah modus ketika pemerintahan pusat ya sudah memberikan sanksi, oligarki ini berusaha mencari perlindungan dari pemerintahan daerah, yakni dalam hal ini pemerintahan provinsi. Kami mau tegaskan sekali lagi bahwa segala hal yang berkaitan dengan kriminalisasi di wilayah Banten khususnya di daerah Tangerang ini tidak lepas dari kepentingan oligarki PIK 2. Dan saya ingatkan kepada institusi kepolisian yang selama ini telah begitu baik melayani oligarki, yang telah memenjarakan Charlie Chandra, yang telah membuat masyarakat ini terampas ya tanahnya oleh oligarki PIK 2. Sekali ini kami tegaskan kepada institusi kepolisian, janganlah alat negara menjadi alat oligarki. Janganlah alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan oligarki. Jika kalian mendapatkan bayaran dari oligarki, ketahuilah bahwa rakyat lebih besar membayar kalian. Ragam kalian dibiayai oleh rakyat. Pangkat kalian semuanya gaji itu dibiayai oleh rakyat. Karena itu tidak boleh ada satupun kehendak untuk menuruti, melayani kepentingan Aguan dan Antoni Salim di oligarki PIK 2 ini melalui tindakan-tindakan aparat penegak hukum dengan modus
narasi penegakan hukum. Tapi sejatinya kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya terhadap Bapak Haji Effendi Jakarsi ini adalah bagian dari upaya kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Orang tidak melakukan tindakan kejahatan tapi dipaksa seolah-olah menjadi kejahatan, dilaporkan ke polisi, dan polisi kalau di kasus yang lain selalu menolak laporan dengan alasan tidak cukup bukti, dengan alasan ini akan menyebabkan kegentingan dan seterusnya. Tapi di kasus ini diterima karena ini sekali lagi bahwa institusi kepolisian belum sepenuhnya lepas dari oligarki, atau bahkan kami tegaskan bahwa oligarki masih mengendalikan institusi kita, institusi kepolisian dicintai rakyat. Dan saya ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, juga Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, ingat Pak Prabowo, hari ini presidennya bukan lagi saudara Joko Widodo, tetapi legasi kriminalisasi yang selama ini telah sedang dan selalu dilakukan oleh institusi kepolisian itu masih terus dipertahankan. Kami tidak ingin legasi ya kriminalisasi di era Jokowi ini menjadi warisan yang dianggap bagian pula jadi dari legasi saudara Prabowo Subianto selaku presiden. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya dari koordinator advokat kami dari LBHP Muhammadiyah kepada Bapak Gufroni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang telah sudi untuk melakukan peliputan terkait kegiatan hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah hadir di depan Polres Kota Tangerang yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas dukungannya kepada klien kami, Bapak Haji Fuad Effendi Jakarsi. Saya ulangi bahwa klien kami, Haji Fuad Effendi Jakarsi, adalah korban kriminalisasi yang kesekian kali yang diduga dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II. Jadi hari ini benar memang ada panggilan untuk beliau untuk pemeriksaan dengan status sebagai tersangka. Tanggal 8 April yang lalu keluarga telah menerima surat pemanggilan, dan tentu kami juga kaget. Ternyata kasus yang sudah lama, tahun 2019, itu ternyata naik. Bahkan Haji Fuad Effendi justru ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasusnya sebetulnya adalah kasusnya terkait dengan masalah pinjaman modal. Tapi ternyata belakangan ini dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Haji Fuad Effendi Jakarsi, setelah sebelumnya beliau juga pernah mengalami kezaliman yang dilakukan oleh oknum kepolisian, di mana oknum polisi itu sudah divonis bersalah melalui sidang Mahkamah Etik. Dan kami duga bahwa pemanggilan hari ini juga ada keterlibatan oknum polisi tersebut yang dendam karena telah dipropamkan di Mabes Polri. Jadi oleh karenanya kami menilai dan kami meyakini bahwa ini adalah bagian dari kelanjutan upaya kriminalisasi terhadap Haji Fuad Effendi Jakarsi yang sampai hari ini bertahan tanahnya untuk tidak dijual ke pengembang PIK 2. Dan oleh karenanya kami datang di sini bersama teman-teman lawyer, kami dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada tim kantor pengacara Ahmad Fasidudin Sarjana Hukum, lalu juga ada dari kantor Fajar Gora SH MH dan rekan. Kami insya Allah ya semata-mata membela orang-orang yang terzolimi. Bahwa sebelumnya benar apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Fasidudin, bahwa kami juga sebelumnya telah mendampingi Bapak Cari Chandra, korban PIK 2 juga yang sudah divonis dan sekarang alhamdulillah sudah bebas. Dan sebelumnya juga di Polres Kota Tangerang ini juga ada warga Kampung Alarjiban yang juga dikriminalisasi dan sudah divonis. Jadi ini adalah kelanjutan dari sandiwara perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II. Jadi murni bukan semata-mata penegakan hukum, tapi sekali lagi bahwa ini di belakangnya ada kekuatan sehingga kasus lama ini diangkat kembali dan tiba-tiba klien kami dijadikan tersangka.
Dan untuk itu kami sampaikan bahwa karena Haji Fuad mengalami sakit yang cukup panjang, yang berkepanjangan, pasca dulu pernah dikriminalisasi tahun 2022, sudah bolak-balik rumah sakit, sudah pernah dibantarkan, maka beliau hari ini tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan. Dan kami sudah menyiapkan surat penundaan pemeriksaan dengan tentu kami lampirkan dari surat keterangan dari dokter. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kami juga menilai bahwa penanganan kasus ini janggal, di mana SPDP itu tahun 2021, tapi surat perintah penyidikannya itu tahun 2026. Dan tentu kami menilai bahwa kasus ini sudah kadaluarsa. Dan oleh karenanya kami dalam hal ini juga akan menyampaikan surat permohonan gelar perkara khusus. Kami akan menyampaikan surat permohonan gelar perkara khusus kepada pengawas penyidik Polres Kota Tangerang. Dan adapun hal-hal yang lainnya, tentu kami akan mempertimbangkan segala upaya hukum yang tersedia. Opsi untuk mengajukan pra-peradilan itu pun menjadi salah satu opsi yang sedang kita pertimbangkan. Dan termasuk langkah-langkah hukumnya. Jadi sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, nanti selebihnya kami akan ke dalam untuk menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dan surat permohonan untuk diadakan gelar perkara khusus. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Bang Safir Jalil, advokat hak asasi manusia yang juga selalu mengadvokasi kasus di PIK 2, termasuk kasus ijazah palsu Joko Widodo. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, masyarakat yang hadir, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini tanggal 13 April 2026, kali lagi kita datang kembali yang menghadapi perkara warga masyarakat Haji Fuad Effendi Darkasi yang dalam usia 7 tahun pada saat ini masih dikriminalisasi. Nah, seperti kita ketahui, perkaranya sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2019. Kemudian perkara ini kemudian muncul lagi pada kemarin tanggal 6 April 2026. Beliau dikeluarkan sprindiknya. Sedangkan SPDP-nya sudah ada sebelum tahun 2021. Sorry. Memang perlu kita luruskan dulu. Jadi sebelum yang bersangkutan ini diperiksa mestinya. Tapi dalam arti kita hari ini datang untuk proses undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Mohon maaf sebentar dulu ya, posisi dulu ya. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pada undang-undang ini masalah hak asasi manusia betul-betul diperhatikan. Nah, katakanlah Haji Fuad Effendi Darkasi sudah 72 tahun, 6 April 2026 sprindiknya dikeluarkan. 2 hari kemudian sudah dipersangkakan. Ini luar biasa dahsyatnya ini bagi kita warga masyarakat. Orang sudah setua itu, yang memang sudah uzur juga, yang sekarang juga sakit, itu diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum di sini. Tentunya kami sebagai sesama aparat penegak hukum dan sebagai penegak hukum, nanti juga kita akan menghadapi penyidik yang juga penegak hukum, kemudian juga nanti ada penuntut. Kita akan berbicara lebih jauh mengenai undang-undang yang baru ini. Jangan sampai tujuan dari negara membuat undang-undang yang baru untuk menjaga hak-hak manusia yang ada di Indonesia ini tidak tercapai. Jadi dalam proses ini, insya Allah nanti kita akan ketemu sama penyidik, akan kita bicarakan. Setelah kita bicara nanti mungkin kita akan sampaikan lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk dan atas nama Pak Haji Fuad Effendi Darkasi, tapi ini untuk seluruh korban PIK 2, untuk seluruh rakyat Banten yang dizalimi. Karena itu ada satu aktivis Banten yang memang dulu ya kita kenal dengan kasus pagar laut, kepada Pak Khalid Mihdar, dipersilakan untuk menyampaikan dukungannya untuk Pak Haji Fuad. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keselamatan, kesejahteraan semoga selalu terjadi kepada seluruh rakyat Banten khususnya dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saya di sini adalah sebagai support mental atau moral kepada keluarga besar Pak Haji Fuad. Bagaimanapun persoalan Pak Haji Fuad ini udah sering saya katakan ke kawan-kawan, ini bukan hanya semata-mata persoalan Haji Fuad saja, tapi ini persoalan seluruh rakyat Banten dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Karena rakyat Banten, rakyat Indonesia tidak ingin selalu saja sebagai rakyat hanya dijadikan bantalan. Maksud bantalan di sini adalah kami sebagai rakyat jangan hanya dijadikan eksploitasi saja. Masa iya tanah-tanah kami dirampas, laut kami dirampas, ini kan ngomong kedaulatan gitu ya. Kemudian ketika ada tokoh yang juga menolak, malah justru mau dikriminalisasi. Artinya saya tegaskan kepada halayak publik, ketika terjadi kepada Pak Haji Fuad, mengkriminalisasi bukan hanya Haji Fuad, tapi seluruh korban PIK2 ini, maka saya akan katakan, ini adalah persoalan semua rakyat. Persoalan rakyat Banten dan persoalan rakyat Indonesia. Jadi jujur saja, kalau ngomong mau jos-josan gitu ya, saya sendiri siap menjadi tukar golengnya Pak Haji Fuad. Kalau seandainya terpaksa Pak Haji Fuad dipenjarakan, biar saya yang dipenjara. Saya siap itu. Karena ini adalah simbol perlawanan. Jadi jangan menyangka ketika mengkriminalisasi Haji Fuad itu kemudian kami sebagai rakyat ini diam begitu saja. Tidak. Bila perlu saya bikin tenda di Polres Tangerang ini. Jika masalah ini tidak selesai. Jadi kami mohon kepada seluruh rakyat Banten yang melihat Komisi Pers saat ini adalah simbol perlawanan. Persoalan PIK2 ini persoalan seluruh rakyat Banten, bukan hanya persoalan Haji Fuad saja. Bisa jadi Khalid juga besok bisa dikriminalisasi. Bisa jadi teman-teman yang lain juga bisa dikriminalisasi. Lalu kemudian kalau selalu seperti itu, di mana letak fungsi negara pada saat ini? Jika negara kemudian tidak menunjukkan fungsinya sebagai pengelola negara kepada rakyatnya, masa iya kami harus bikin pemberontakan melawan negara? Kan nggak boleh begitu. Tapi kalau memang selalu saja saya sebagai rakyat terlalu ditindas terus, ya ini menjadi hukum alam, sunatullah. Ketika rakyat selalu ditindas, maka dampaknya rakyat akan melawan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari perwakilan Kampung Ecele ada? Tutup ya udah. Haji Usman. Rizky. Kalau gitu gubernur dulu dari ARM. Silakan. Tapi di pojok ada. Ini dengan anaknya Pak Haji Fuad. Mbak. Mbak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini untuk mendampingi orang yang memang tidak saudara kita. Sekarang kalau misalnya banyak ya kalau buzzer yang bertanya, ini kenapa sih mama ini itu selalu ada? Sekarang saya tanya balik kepada kalian semua. Apa yang akan kalian lakukan apabila orang tua Anda dengan umur 80 tahun tiba-tiba dikriminalisasi? Apakah kalian akan diam aja? Ya. Itulah yang terjadi di Banten. Banten itu katanya kita merdeka, tapi apa yang terjadi kepada rakyat Banten? Kasus Haji Fuad dan Pak Charlie itu hanyalah ujungnya aja, tapi di bawahnya berapa ribu masyarakat Banten yang memang sudah dikriminalisasi, diambil tanahnya dengan paksa, malam-malam terjadi pemaksaan atas tanah-tanah mereka hanya untuk apa? Untuk pembangunan PIK2.
Apakah itu untuk masyarakat Banten? Tidak, itu hanya untuk sekelompok orang. Jadi sekarang memang betul di mana fungsi negara, dan sedihnya proses kriminalisasi dan juga penjajahan terhadap masyarakat Banten sayangnya didukung oleh aparat-aparat yang harusnya melindungi masyarakat. Mereka layaknya sebagai alat dari para oligarki dan penguasa. Apakah kita mau diam itu? Saya tidak mau. Saya akan melawan. Karena semua kami, tanah saya, tanah Anda, negeri ini sudah bukan lagi milik kita. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Garuda, kami Nusantara. Datang Jokowi. Dari kampung Jokowi, kami persilakan untuk memberikan dukungan untuk Pak Haji Fuad. Ini juga korban kedua, kampung Encelek, itu semuanya mau digusur. Orang kedua, silakan.